Peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Pulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan memang dari insiden ini meninggalkan kesaksian cukup mencekam Tribuners dari dua pendaki muda, yakni Reski dan Muslimin. Jadi bagaimana ceritanya? Keduanya ini berada tepat di puncak gunung saat kejadian pada Minggu siang 18 Januari 2026 tersebut. Kala itu mereka ini tengah menikmati suasana puncak Bulu Saraung. Namun ketenangan ini mendadak berubah ketika sebuah pesawat melintas dengan ketinggian yang tidak biasa, yaitu pesawat ini terlihat sangat rendah dan mengarah ke lereng gunung. Kala itu waktu menunjuk sekitar pukul 13 WITA Tribuners. Nah, tak lama setelah melintas, pesawat ini ternyata menghantam sisi gunung. Kemudian dari hantaman ini memang terdengar ya benturan keras dan langsung disusul ledakan besar dan juga kobaran api. Dari posisi mereka, jarak dengan lokasi ledakan diperkirakan hanya sekitar 100 meter saja. Dari ledakan itu akhirnya membuat keduanya terpaku Tribuners. Mereka diliputi rasa takut dan juga kebingungan. Hingga kemudian serpihan-serpihan pesawat ini berterbangan hingga ke puncak gunung. Ada potongan logam, kemudian dinding besi, hingga material lain yang berjatuhan di sekitar lokasi mereka berada. Kabarnya kejadian ini berlangsung memang sangat cepat Tribuners, membuat mereka ini tidak sempat ya merekam peristiwa secara utuh. Bahkan beberapa saat setelah ledakan, Reski ini memang kabarnya sempat merekam kondisi di sekitar puncak sebagai bukti awal. Dan di lokasi tersebut pula keduanya ini menemukan berbagai material Tribuners yang diduga kuat berasal dari pesawat, mulai dari serpihan badan pesawat hingga dokumen dan peta berbahan plastik berukuran cukup besar. Bahkan ada pula logo Kementerian Kelautan dan Perikanan bergambar Garuda ditemukan ikut terhempas ke puncak. Kemudian menyadari situasi yang semakin berbahaya, Reski dan Muslimin ini akhirnya memutuskan untuk turun gunung Tribuners. Mereka ini kembali ke wilayah Balochi dan tiba setelah waktu salat asar. Kemudian mereka membawa kabar duka serta serpihan awal dari tragedi kecelakaan penerbangan besar pertama di Indonesia di awal tahun ini. Tribuners, simak dulu pengakuan atau kesaksian ya dari saksi-saksi yang ada di lokasi. Ada suara pesawat dari jauh, nggak tahu dia dengar kemana. Kukira saya tuh kayak apa namanya, pesawat dari jauh gitu, kayak di atas gitu. Iya. Tapi kelamaan kayak mendekati suaranya. Nah, oke, Terus kulihat mereka kayak meledak di situ kayak api. Oh, ada Iya, asap, ada asapnya. Asap sama api. Kau dengar kianunya? Aku dengar. Itu kita di posko berapa Ki? 8 atau 9? Di puncak. Posko di atasnya mi posko Puncak, 9 iya. dia tanjakan begini mi lewat. Tidak di puncak namanya. Di puncak mi. Di puncak. Oh. Iya. Terus dari itu apa yang warnanya apa itu pesawat putih? Kalau pesawatnya kurang kulihat ya. Oh, apanya Ki? Anu ini kayak apinya. Nah, oke. Pasnya meledak. Berkabut ya di atas waktu. Iya, berkabut, kipar kabut, berkencang angin juga. Oh, jadi pada saat itu kencang angin. Iya. Itu jarak api dari lokasi itu berapa kilo kira-kira? Kira-kira 50 sampai 100 Meter. Itu berarti Tidak jauh. kau lihat gitu. Iya, aku lihat gitu. Terus apinya itu- berhamburan naik anunya. Nah, ini yang dokumen-dokumen itu Iya, kertas, terhambur lambang terhambur. Terhambur naik. Nanti kita itu video beredar pertama kita yang rekam itu. Iya. Sama Ki, muslimin. Sama muslimin. Ini Di puncak itu berdua aja Ki, memang di atas ada Iya, ada berdua aja, bertiga. berduanya nih kami. kita berangkat dari Tompok Bulu jam berapa? Dari Naik. Kan di Tompok Bulu kita itu iya, naik ke puncak jam berapa? dari jam 10 Jam 10 kita naik. sampai di puncak jam 12. Oke. Nah, kejadian itu Kurang lebih jam 1. nah terus ini katanya kita hampir kena itu anu. Iya, karena Apanya kan besinya? anu tuh, Nah. anu fibernya. Fiber. Iya. Ya hampir kena Ki. Iya.
terbakar dulu itu. Oh. Tapi awalnya itu kita nggak tahu bilang apa ini, karena di video tuh kita nggak tahu bilang bagian pesawat ini atau apa. Pas kita dapat itu bilang. Ditahu karena kan bunyi pesawat tuh. Langsung Tapi kayak bunyi langsung bunyi ada. pesawat normal atau lelaim anunya? Kayak normal juga lah, kurasa. Nah, terus yang apinya itu bagaimana besarnya? Anunya juga cahaya lagi. Cahayanya Ji dari 100 meter. Dari kabut nih kan, Iya, kabut. kabut. Kita Tapi itu kayak ada yang asap api yang hitam di juga. puncak, Tapi yang pas di puncak itu api apa itu yang menyala itu yang di video? Tapi yang anu kan kalau gunung kayak dari ke atas angin toh, Iya iya. kayak begitu ya. Jadi tak hambur ke atas. Hambur api kan. Iya. Itu mi hampir kena kak. Oh. Iya baru itu temanku refleks kita tarik area yang kerjaan tuh kayak sembunyi di batu. Oh berarti banyak serpihannya tak Iya. terlempar itu. Baru terbakar sih. Nah, itu kertas-kertas ada berapa yang kita dapat di situ benda-benda? Banyak sebenarnya. Oke, Cuma terus 2 lembar juga bawa pulang. kertas. Iya. Itu yang besi-besi apa kita yang lihat itu? Iya. Oh, Dibawa ke mana itu yang dibawa? Yang Siapa banyak. dikasih yang dibawa dari atas? Di base camp panitianya. Di base camp. Tapi itu base yang di base camp itu waktu sampai ke Nato mi bilang ada pesawat Nggak bilang tahu. itu juga. Nggak tahu. Oh jadi nasimpan. Kayak berdua ya kamu tahu itu. Dokumen apa yang kita bawa pulang itu Kak? Anu kayak ada peta juga kuliah situ. Peta sama kan dua. Itu yang kertas Nggak yang tahu ada juga ini. kertas yang ada gambar Karena bahasa pesawatnya. Inggris. Ya. Gitu. Bahasa Kertas yang Inggris. ada gambar pesawat di situ. Kan? Iya. ada katanya peta Oh iya, besar. pesawat. Ada peta besar. Berapa besarnya itu? Seperti ini meja. Iya kayaknya begini. Kertas atau apa? Kan kayak apa namanya teh? Yang itu lagi Ini namanya. bukan kertas. Bukan kertas. Fiber-fiber. Berat atau ringan itu? Bisa jian. Bisa jadi gulung Iya. dalam bentuk plastik, seperti Iya. plastik. Spanduk kayaknya itu. Oh, bagaimana besarnya itu deh? Kayak begini kan, Bang? Ini meja ini. Iya, kurang lebih begini lah. Kau tidak bawa Ki? Enggak ada atas. Bukan saya dapat itu. Siapa? Pendaki lain. Oh, berapa orang Ki mendaki? Anu yang itu yang pendaki yang 4 orang 6 ke di atas toh. Lambat datang dia 4 orang. Tampaknya sampai puncak. Iya. Dia enggak lihat itu Nggak api. lihat anu yang pesawat anu. Nggak lihat. Terus kita taunya bilang ada pesawat hilang sampai di bawah atau di mana baru kita tahu bilang ada pesawat hilang. Kuliah informasinya di kejadian Pangkep. Di bawah pergi di Di base base camp. base camp. Di base camp Tompo pos berapa itu? Yang datar dekat kantor lurah, kantor desa situ, di situ. Yang anu kayak lurus turun sedikit. Anu Di posko 9. tangga-tangganya. Yang di base camp. Oh, di base camp ya. Base camp. Kita ambil dapat itu logo. Logo banyak. Iya. Yang lambang Garuda. Iya. Oh, itu di sekitar mana berapa meter itu berterceceran itu semua benda kita dapat. sekitar. Baik sekali karena di jalur pendakian ada juga kertas kuda. Cuma nggak aku ambil. Sementara itu Tribuners, untuk adanya insiden ini ya, dari operasi pencarian dan penyelamatan langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan. Helikopter dari Lanut Sultan Hasanuddin dikerahkan untuk menyisir kawasan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, hingga di perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep. Upaya ini mulai mengerucut juga setelah ditemukan sejumlah serpihan pesawat ya Tribuners di lereng Gunung Bulu Saraung. Temuan ini meliputi bagian jendela, kemudian badan pesawat, hingga ekor yang menjadi petunjuk penting dalam mempersempit area pencarian. Operasi SAR ini melibatkan total 476 personel gabungan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, hingga relawan SAR lainnya. Pencarian ini dilakukan melalui jalur udara dengan helikopter serta jalur darat dengan peralatan khusus untuk medan ekstrem. Serpihan pertama ini ditemukan pada pukul 7:46 WITA Tribuners berupa bagian jendela pesawat. 3 menit kemudian, tim kembali menemukan bagian badan pesawat berukuran besar. Selanjutnya dilaporkan bahwa bagian pintu pesawat telah terbuka, sementara ekor pesawat ditemukan di sisi selatan lereng bawah lokasi kejadian. Seiring perkembangan tersebut, pergerakan tim SAR ini terus disesuaikan
Dari pemantauan udara pun menggunakan helikopter yang kembali menemukan serpihan besar lainnya, Tribuners, sekaligus mengonfirmasi bahwa lokasi jatuh pesawat ini berada di area dengan kontur yang sangat terjal. Selain serpihan pesawat ya Tribuners, sejumlah dokumen juga ditemukan baik oleh warga maupun aparat setempat. Dokumen itu antara lain manifest penerbangan, kemudian SOP operasional pesawat Indonesia Air Transport, serta fotokopi KTP atas nama salah satu penumpang. Nah, seluruh temuan itu kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian memasuki hari kedua pencarian, Tribuners, tim SAR gabungan ini dihadapkan pada tantangan berat berupa kabut tebal dan medan pegunungan yang curam. Sejak pagi hari, tim yang membawa drone dan peralatan evakuasi telah diberangkatkan untuk mendekati lokasi puing. Tak lama kemudian, dari helikopter milik TNI Angkatan Udara, ini juga diterbangkan dari Lanut Sultan Hasanuddin untuk mendukung pemantauan dari udara. Nah, dari hasil pantauan udara tersebut, serpihan kecil hingga bagian besar pesawat kembali teridentifikasi di lereng bawah gunung. Namun memang, akses menuju lokasi puing dan dugaan korban dinilai sangat sulit. Kontur lereng yang curam serta kondisi cuaca menjadi hambatan utama Tribuners dalam evakuasi ini. Dan sebagai langkah lanjutan, tim SAR pun merencanakan evakuasi melalui jalur pendakian Gunung Pulu Saraung. Jalur ini dinilai lebih memungkinkan untuk dijangkau oleh personel dan peralatan meski membutuhkan waktu dan upaya ekstra. Operasi pencarian dan evakuasi ini terus akan dilanjutkan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan sambil menunggu perkembangan cuaca dan hasil pemantauan lanjutan dari udara maupun darat. Dan Tribuners, kita doakan saja semoga pencarian ini segera berujung ya, bahwa korban-korban ini segera ditemukan dan tim SAR selalu diberikan kesehatan juga dalam proses evakuasi. Tapi di sekarang lewat sedikit dulu kan. Baru ada bunyi kau dengar. Meledak di situ baru berapa. Oh, kau dengar meledak? Iya. Kulihat juga langsung pang. Keluar ada warna api? Api ada. Dua pendaki Gunung Pulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengaku melihat detik-detik jatuhnya pesawat ATR 42500 pada Minggu 17 Januari. Pesawat yang membawa 10 orang tersebut sebelumnya hilang kontak di Kabupaten Maros. Kepada Tribun Timur, pendaki bernama Reski menceritakan momen tak terduga yang dialaminya bersama rekannya Muslimin. Ia tiba-tiba melihat pesawat melintas rendah di hadapan mereka. Dalam hitungan detik, pesawat itu menghantam lereng gunung. Ledakan disertai api membuat Reski dan Muslimin terpaku ketakutan. Jarak mereka dengan lokasi ledakan disebut Reski hanya sekitar 100 meter. Reski mengaku tidak sempat merekam kejadian secara utuh karena semuanya berlangsung sangat cepat. Meski begitu, ia dan Muslimin sempat menemukan sejumlah serpihan badan pesawat yang memuat logo Kementerian Kelautan dan Perikanan serta beberapa dokumen yang ikut terhambur. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga telah mengonfirmasi 3 pegawainya berada di dalam pesawat tersebut. Ini barang-barang semua ini seolah ada datangi kok. Datang Kak. Mana lebih dulu lihat kau atau Muslim? Kudengar memang dua Kak. Karena itu pesawat kayak berasal dari apa tuh? Dari barat Kak. Oke. Betul. Terus? Baru bunyinya tuh makin dekat. Kira saya Kak santai aja dengar Ki. Terus? Karena kira juga mau dilewat bagian atas tuh. Makin kelamaan langsung lihat Kayak terkikis. terkikis kamu. Lewat sedikit dulu kan. Baru ada bunyi kau dengar. Meledak di situ baru berapa. Oh, kau dengar meledak? Iya. Kulihat juga langsung pang. Keluar ada warna api? Api ada asap hitam juga. Kenapa kau ndak ambil gambarnya Iki? Panik di situ kan langsung tambur naik anunya. Langsung larian dan bersembunyi kan. Oh, ketakutan Ki. Iya. Ya. Tempat Kak. Ini turun mau kau ini? Ini turun atau naik kau ini? Turun di sini. Ini Muslim yang ambil kok. Iya. Turun sudah Miko dapat ini barang di sini. Iya, turun di sini. Oh, berapa barang kau bawa turun yang ketemuanmu itu? Setelah kita temukan ini barang berapa lama Ki baru turun? 1 jam Kak. 1 jam.
Ini kau ini. Mana? Ini yang merah itu. Iya. Mana si muslimin? Muslimin. Ini kalau dari tempat Nah ini muslimin ya. ini dari tempat berhentinya kendaraan terakhir itu sampai ke sini tuh berapa jam mendakinya? Jam nih, sampai puncak Pulau Seraung. Baru berapa umurmu, Iki? 20. Ndak kuliah apa kok? Belum. Enggak lagi. Kerja empang. Iya, bantu. Oh ini nih, aku bilang saya kira. Nah ini logo ini. Ini di mana kau dapat ini? Bagian di atas juga aja. Di puncak. Lewat sedikit dulu Pak. Baru ada bunyi kau dengar. Meledak di situ baru berapa? Oh kau dengar meledak? Iya. Kuliah juga langsung pak gitu. Keluar ada warna api. Api ada asap hitam juga. Kenapa kau ndak ambil gambarnya? Sabtu 17 Januari 2026 menjadi hari yang takkan dilupakan Rizky, pendaki asal Copeng-Copeng, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Pasalnya, pemuda berusia 20 tahun itu menjadi saksi mata insiden kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di Gunung Bulu Saraung. Rizky bahkan sempat mengabadikan video yang memperlihatkan dokumen serta puing-puing pesawat yang terbakar di puncak gunung menggunakan ponselnya. Peristiwa itu bermula saat Rizky bersama rekannya Muslimin berangkat mendaki gunung pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Keduanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mencapai puncak gunung dengan ketinggian 1.353 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, mereka tiba di puncak dan langsung mengabadikan momen dengan berfoto di beberapa titik. Usai berfoto, keduanya kemudian duduk bersantai menikmati pemandangan dari ketinggian. Tak lama berselang, suara pesawat terdengar jelas dari arah langit di sekitar lokasi mereka berada. Awalnya Rizky mengira suara tersebut berasal dari pesawat yang melintas jauh di atas gunung. Namun, suara itu semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya disertai ledakan keras. Pemuda lulusan DDI Tobaraka Siwa mengatakan saat kejadian cuaca di puncak gunung sedang buruk. Kabut tebal menutupi jarak pandang dan angin berhembus sangat kencang. Kondisi tersebut membuat badan pesawat tidak terlihat jelas, namun cahaya api dan asap hitam pekat tampak jelas dari lokasi ledakan. Rizky memperkirakan jaraknya dari titik ledakan hanya sekitar 50 hingga 100 meter saja. Usai ledakan, sejumlah dokumen dan serpihan fiber pesawat berterbangan hingga ke puncak gunung. Ia bahkan nyaris terkena serpihan fiber yang terbakar jika tidak segera ditarik oleh rekannya. Ada suara pesawat dari jauh, nggak tahu dari arah kemana. Kukira saya tuh kayak apa namanya, pesawat dari jauh gitu kayak di atas. Iya. Tapi kelamaan kayak mendekati suaranya. Nah, oke, terus kuliah miring kayak meledak di situ kayak api. Oh ada Iya, asap, ada asapnya. Asap sama api. Kau dengar kianunya? Aku dengar. Itu kita di posko berapa Ki? 8 atau 9? Di puncak. Posko di atasnya nih posko Puncak, 9 iya. yang tanjakan begini lewat. Tidak di puncak nami. Di puncaknya? Di puncak. Oh. Terus dari itu apa yang warnanya apa itu pesawat putih? Kalau pesawatnya kurang kuliah deh. Oh, apanya sih? Anu ya kayak apinya. Oke. Pasnya meledak. Berkabut ya di atas waktu. Iya berkabut, par kabut, berkencang juga. Oh, jadi pada saat itu kencang angin. Iya. Itu jarak api dari lokasi berapa kilo kira-kira? Kira-kira 50 sampai 100 meter. Itu berarti kau lihat gitu. Iya, aku lihat gitu. Terus apinya itu berhamburan naik ya. Nah, ini yang dokumen-dokumen itu kertas, Iya, terhambur lambang terhambur. Naik. Berarti kita itu video yang beredar pertama kita yang rekam itu. Iya. Sama Ki muslimin. Muslimin. Ini Tapi di puncak itu berdua aja Ki, memang di atas ada atau ada pendaki lain berdua. Kita berangkat dari Tompok Bulu jam berapa? Naik. Kan di Tompok Bulu kita naik toh? Iya. Naik ke puncak jam berapa? Dari jam 10 Jam 10 kita naik. sampai puncak jam 12. Oke. Nah, kejadian itu Kurang lebih jam 1.
Nah, terus ini katanya kita hampir kena itu anu. Iya, kena Apanya kan besinya? angin tuh. Nah. Anu fiber. Oh, Fibernya. fiber. Iya. Ya hampir kena gitu. Iya. Terbakar tuh. Oh. Tapi awalnya itu kita nggak tahu bilang apa ini, karena di video tuh kita nggak tahu bilang bagian pesawat ini atau apa. Pas kita dapat itu yang atau Tahu karena kan bunyi pesawat tuh. Langsung Tapi kayak bunyi langsung bunyi meledak. pesawat normal atau lain-lain anunya? Kayak normal juga kurasa. Nah, terus yang apinya itu bagaimana besarnya? Anunya kayak anunya cahaya. cahayanya. Cahayanya Ji. Karena berarti dilihat dari kabut karena kabut. Tapi itu Iya, yang api yang di puncak, api yang pas di puncak itu api apa itu yang menyala itu yang di video? Api yang anu kan Serpihannya tak lempar. kayak dari ke atas angin tuh. Iya iya. Kayak gitu. Jadi terhambur ke atas. Hambur api ke atas nih. Itu mi hampir kena kak. Oh. Iya baru itu temanku refleks kita tarik area yang berjalan tuh kayak sembunyi di batu. Oh berarti banyak serpihannya tak lempar Iya. itu. Berarti dekat. Terbakar sih. Nah, itu kertas-kertas ada berapa yang kita dapat di situ benda-benda? Banyak sebenarnya. Oke, Cuma terus 2 lembar juga bawa pulang. kertas. Iya. Itu yang besi-besi apa kita yang lihat itu? Iya. Oh. Dibawa kemana itu yang dibawa? Siapa apa ya? dikasih yang dibawa dari atas? Di anu di base camp Di base camp nih. Tapi itu base yang di base camp itu waktu sampai ki, nah tahu mi bilang ada pesawat hilang, belum pi juga. Enggak tahu. Oh jadi nasimpan Ya, saja. berdua ya kapan tahu itu. Dokumen apa yang kita bawa pulang itu? Anu kayak ada peta juga kuliah situ. Kita sama kan 2. Itu yang kertas yang ada gambar pesawatnya ya. Kertas yang ada gambar pesawat di situ, bukan itu. Ada katanya peta Oh iya besar. pesawat. Ada peta besar. Berapa besarnya itu? Seperti ini meja. Iya kayaknya begini. Kertas atau apa? Anu kan kayak apa namanya teh? Yang itu Kayaknya bukan kertas. bukan kertas. Fiber berat Kayak atau yang ringan? kayak- Ah, bisa jadi anu. Bisa jadi gulung Iya. dalam bentuk plastik seperti plastik. Kayak plastik spanduk begitu ya. Kayaknya itu. Oh, bagaimana besarnya itu dia? Kayak begini kan? Ini meja ini. Iya, kurang lebih begini lah. Oh, tidak bawa Ki. Enggak ada atas. Bukan saya dapat itu. Siapa? Pendaki lain. Oh, berapa orang Ki mendaki? Ki? Anu yang itu yang pendaki 4 orang 6 di atas toh. Lambat datang dia 4 orang. Tambah lagi sampai puncak yang Iya. 2 orang. Dia enggak lihat itu Nah, api. dia anu yang pesawat anu. Dah lihat. Terus kita taunya bilang ada pesawat hilang sampai pi dibawa atau di mana pi baru kita tahu bilang ada pesawat hilang. Dia informasinya di kejadian Pangkep. Dibawa pergi di Tompo Bulu base camp. Di base camp Tompo pos berapa itu? Yang datar dekat kantor lurah, kantor desa situ, di situ. Anu kayak lurutun sedikit. Anu Di pos 9. Ini base camp. Oh, di base camp ya. Base camp. Kita ambil dapat itu logo. Logo banyak. Iya. Yang lambang Garuda. Iya, betul. Oh, bagi itu di sekitar mana berapa meter itu berceceran itu semua benda kita dapat. Sekitar. Banyak sekali karena di jalur pendeknya ada juga kertas kuda ini. Coba ndak ambil. Sekitar berapa yang kita lihat? Ay banyak kalau kertas kan ya kertas banyak. Tapi di situ kita tidak lihat ada orang atau apa Tidak begitu. Tidak ada ya. Yang ringan jika yang terbang naik. Ya, Itu Itu angin. fiber kan fiber ringan tuh. Ya, itu angin waktu itu mengarah kemana deh? Merah kayak udah tahu itu nanti. arah. Selatan dari mana? Mengarah ke dirimu ke waktu naik ke dari Iya. naik kok ke puncak atau dari atas puncak turun atau dari mana? Dari di bawah naik angin. Dari bawah naik ke angin. Oh, berarti dari timur ke barat ini. Kencang itu angin saat itu. Saat itu hujan. Sempat hujan. Belum pi hujan di situ, pulang pi baru hujan. Waktu di atas memang kencang sekali angin. Kencang. Kira-kira kalau dikibarkan bendera begitu angin seperti Parah kamu. lebih parah lagi. Oh, jadi memang Sedangkan saya berdiri kayak dekat-dekat anu tuh, dekat-dekat tebing. Kayak Bunyi. oke. Kayak mau kayak dengan anu. dia terdorong. Iya. Oh, tak baru kemudian awan tebal Berkabut parah. berkabut. Iya. Parah. Padahal itu kau tidak lihat matahari saat itu. Tidak ada. Oh. Tidak ada memang. Kalau di video tak memang itu kayak kabut memang di Iya, situ. kabut. Berkabut sekali. Itu pertama kali kau naik di sana. Pertama kali. Berdua aja kau selibut juga. Modal nekat Tidak serima juga anu. mendaki. Itu yang fotomu di situ di Sopeng itu ya?
Yang mana? Yang di foto Foto di WhatsApp. profil WA. Jalan menuju ke Lapalona itu tuh. Ya, oh jadi sering mau kok mendaki Lapalau. Di mana lagi gunung yang pernah kau daki? Gunung Kepire baru. Tapi tidak ada memang pilih-pilihmu bilang kenapa tiba-tiba kau ada di atas itu. Temanku kayak bilangnya kayak mimpi gak kurasa. Mimpi karena apa? Naik Itu puncak. pesawat. Itu pesawat. Ini muslimin di mana tinggal? Petelas. Di sini. Iya. Yang daerah Batara. Iya. Oh. Tidak ada gambar-gambar video yang bisa lu kasih lihat di HP-mu. Ada. Waktu kau manja, coba kasih lihat Dedeng. Pasnya video apa ini? Terserah yang mana, belum ke video pesawat, kayak itu yang video yang beredar itu juga kalau ada. Coba kasih. Banyak yang arti banyak sekali. Yang itu. Tasnya. Iya. Nah itu. Ini dia pas kita dapat ini. Iya. Ini karton di situ juga. Bukan karton ini kayak fiber. Ini yang coklat. Iya, fiber. Banyaknya kertas deh. Banyak. Ini kau bawa semua turun ini? Enggak. Masih ada atas. Banyak terhambur di bawah, cuma tidak bisa diambil. Dibawa di mana? Iya, Di kayak bawa bawah gunung. Iya. Oh. Masya Allah. Ya coba lihat fotomu yang ada kau di situ. Mana tadi? Yang ada fotomu itu. Wih, banyak. Ini pas di puncaknya. Oh, kondisinya saat itu ya begitu ya. Kabut. Nah, kelihatan memang. Wih, kencangnya angin di. Ini jam berapa ini? Kalau dilihat gambarnya jam berapa itu? Jam 12. Jam 12 ini. Jadi kau berapa jam, berapa menit di puncak baru ada itu terbang-terbang? Satu jam toh. 1 jam mau di puncak. Ini nih banyaknya ya. Wih, banyak memang tahu. Ini nih dia di puncak nih, dia nih. Ini siapa ini kau? Wih. Iya. Di sini pas bagian sini rasanya jatuh. Mana? Oh, memang enggak kelihatan jadi. Cuma anunya yang kayak terbakar di situ. Ini kalau dipasang aku Instagrammu, langsung banyak followers. Masa? Banyak nih followersmu? Bertambah berapa nih? Viral aku itu. Mereka 300 tambah. Tambahnya? Apalagi kalau naik di Tribun ini naik di Kompas nanti nih wawancaramu. Sama serius kak? Dimuat ini, weh, itu bukti, ada buktinya tahu, ini bukti, weh, dokumen dia bawa ini. Bagaimana kejadian di Bulu Saraung? Aduh, sangat kacau. Aku tak bangka. Kamu tak bangka? Apa yang terjadi? Pesawat menabrak Bulu Saraung. Ini buktinya. Ini kesini gitu. Berkasnya. Mana tadi tuh? Nggak ditahu ini bilang pesawat A. Menabrak Bulu Saraung. Bagaimana ceritanya? Sangat luar biasa. Kita lagi santai di Bulu Saraung dan terjadi penabrakan. Dan bukti pesawat jatuh. Dari tahu bilang apa ini pesawat helikopter. Hampir menabrak. Kita guys. Masa-masanya itu rumput. Nabrak Bulu Saraung. Dan bukti pesawat jatuh. Dari tahu bilang apa ini pesawat helikopter. Hampir menabrak. Kita guys. Masa-masanya itu rumput. Nabrak Bulu Saraung. Jatuh. Ini kau ini? Mana? Ini yang merah itu? Iya. Mana si muslimin? Muslimin
Ini kalau dari tempat Nah ini muslimin ya. ini dari tempat berhentinya kendaraan terakhir itu sampai ke sini tuh berapa jam mendakinya? 2 jam nih, sampai puncak Pulau Saraung. Baru berapa umurmu, Iki? 20. Ndak kuliah apa kok? Belum. Enggak lagi. Kerja empang. Iya, bantu. Oh ini nih aku bilang tadi sekira. Nah ini logo ini. Ini di mana kau dapat ini? Bagian di atas juga Ji. Di puncak. Yang kirimi kak. Nah ini dia sama. Inilah tas sama baju yang dipakai Iki, Rizky ya. Waktu naik mana tadi yang kau turun? Ah inilah ini sama nih. Ini kita lihat ya. Ini sama dengan yang dia pakai di sini. Tricolors. Seolah ini barang-barang semua ini seolah datangi kok. Datang kak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.